فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan muqaddimah yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, yang diantara faedah terakhir yang kita ambil ikhwanillah berhubungan dengan nahwu, yaitu perbedaan antara syahid dan apa? Dan misal. Nah, istilah syahid dan misal dalam ilmu nahwu digunakan untuk apa? Syahid itu apa? Hendaki Abdul Malik. Kesesuaian untuk didatangkan untuk memperkuat kaidah. Untuk memperkuat atau untuk menetapkan? Menetapkan li itsbatil qaidah. Nah, syahid juz'iyyun yudhkaru li itsbatil qaidah. Nah, sedangkan misal li idhahil qaidah. Juz'iyyun yudhkaru li idhahil qaidah. Nah, kalau dari sisi yang lain perbedaannya apa? Kalau syahid tersebut mesti kaum itu disebut dari kalam tersebut. Adapun misal itu tidak bisa muncul dari yang lainnya sebagai kaidah yang tersebut. Kalau kita tidak bersyaratkan dia harus dari kalam tersebut. Kalam tersebut ya. Kalam yang seorang berdalil dengannya. Dari kalam yang bisa dijadikan sebagai dalil, yaitu kalamullah atau rasulnya atau Arab al-mawthuq bi arabiyyatihi. Nah, ini kalau syahid, intinya syahid dipersyaratkan akhwanillah. Syahid itu berasal dari kalamullah atau kalam rasulnya atau kalam Arab yang bisa dijadikan apa? Hujjah. Kalam Arab yang bisa dijadikan hujjah apa? Al-mawthuq bi arabiyyatihim, yang betul-betul apa? Dipercaya tentang kearabihannya. Sehingga semua misal mesti syahid, sedangkan tidak semua syahid itu misal. Kita masuk pada bab pertama, alhamdulillah. Nah, babul kalimah. Insyaallah kita baca dulu perkataan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala agar mudah bagi kita memahaminya, baru kemudian kita baca ta'liq sehingga tidak semerawut, ya kan. Kita pahami dulu kalam yang di atas, baru nanti fawaid tambahan dari Syekh Abu Bilal hafizahullahu ta'ala kita ulas kembali dengan menempatkan pada tempatnya masing-masing. Jadi untuk kalimat yang atas karena sudah ada harokatnya, saya baca aja. Nah, qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala fil asl al-kalimatu qaulun mufrad. Ini dalam matan qatrun nada. Apa kemarin makna qatrun nada wa ballus sada? Ahmad. Ini kitab yang kita pelajari. Tetes-tetesan embun pelepas dahaga. Nah. Dan itu adalah matan. Kemudian disyarah sendiri oleh Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Jadi yang ada dalam kotak ini yang depannya ada sad, itu al-asl. Itu maksudnya asal matan
Kemudian yang dengan shin itu syarahnya. Qala rahimahullah, al-kalimatu qaulun mufrad. Pembahasan pertama berhubungan dengan kalimah. Apa itu kalimah? Qala tutlaqul kalimatu fil lughati 'alal jumalil mufidah. Kaqaulihi ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Isyaratun ila qaulihi rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wa fil istilahi 'alal qaulil mufrad. Ini pembahasan yang pertama, ikhwanifillah, apa itu kalimah. Nah, Ibnu Hisham akan menerangkan secara bahasa dulu. Kalimah secara bahasa digunakan untuk al-jumal al-mufidah. Berarti apa? Untuk kalimat yang lengkap. Berarti al-kalimah dalam lughah ya yang dimaksudkan adalah kalam secara nahwu. Nah, kalam secara nahwu dalam lughah itu dinamakan dengan kalimah. Nah, al-jumal al-mufidah. Berdalil dengan apa? Kaqaulihi ta'ala kalla innaha kalimatun. Nah, innaha kalimatun huwa qailuha. Nah, kalimatun yang dimaksudkan dalam ayat ini isyarat kemana? Ke sebelumnya, yaitu perkataan mereka-mereka yang telah mati dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengatakan rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar kami bisa beramal saleh yang dulu kami telah tinggalkan. Nah, kalimat ini akhwanillah yang disebutkan dalam kelanjutan ayat, di ayat yang ke-100 apa? Innaha kalimatun huwa qailuha. Berarti kalimatun dimaksudkan di sini adalah perkataan yang sempurna. Nah, ini secara bahasa. Nah, kita baca ta'liq padanya, faedah bagus sekali ikhwanillah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya dalam bahasa tidak digunakan kata kalimat kecuali untuk makna ini. Nah, Tayyib ikra Abu Abdillah. Al-kalimatu qaddama ta'rifal kalimati 'alal kalam li annaha juz'uhu wal juz'u muqaddamun 'alal kulli wa min qadamil kalam wa man qaddamal kalama fali annahu ahammu id bihi yaqa'u tafahumu wa tafatubu. Nah, hada wadih. Nah, kenapa kok Ibnu Hisham sekarang mengedepankan pengertian kalimat daripada kalam? Padahal kebanyakan ahli nahwu pertama kali menyebutkan kalam. Nah, contohnya Jurumiyah. Pembahasan pertama kali al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Tayyib. Nah, alasannya apa? Dikedepankannya li'annaha juz'u wal juz'u muqaddamun 'alal kull. Nah, dikedepankannya kalimah 'alal kalam dikarenakan kalimah adalah bagian dari kalam. Ini di sisi ulama nahwu tentunya. Nah, dan yang namanya bagian dikedepankan dari keseluruhannya. Ini alasan Ibnu Hisham. Kemudian alasan yang lain yang mengedepankan kalam, kenapa? Wa man qaddamal kalama fali annahu aham. Dan siapa saja yang mengedepankan pembahasan kalam terlebih dahulu dikarenakan itu lebih penting. Kenapa? Idh bihi yaqa'u tafahum wa takhatub. Sebab dengan kalam itu akan terjadi tafahum, ya, bisa saling memahami, dan takhatub bisa saling berdialog. Nah, jadi tidak masalah karena ini hanya sekedar susunan. Nah, sekarang yang lebih penting dari itu apa yang akan dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, sudah diharokati, biar saya baca saja. Ya. Qala wa hiya la tusta'malu fi lughatil arabi illa kadzalik. Nah, bahwasanya kalam atau bahwasanya kalimah secara bahasa itu ya maknanya jumlah mufidah. Nah, dikatakan dan dalam istilah lughah Arab tidak digunakan kecuali untuk itu.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa la yujadu qattu fil kitabi was sunnah wa kalamil Arab lafdzul kalimati illa wal muradu bihi al jumlatut tammah." Ini faedah penting alhamdulillah. Sehingga seorang memiliki gambaran yang gamblang tentang perbedaan makna lughawi dan makna istilahi dalam masalah ini. Ya, tidak didapati satupun dalam Alkitab dan Sunnah serta dalam perkataan orang-orang Arab penggunaan kata kalimah kecuali apa yang dimaksudkan adalah jumlah tamah, jumlah yang sempurna. Fakathirun minan nuhah aw aktsaruhum la ya'rifuna dzalik. Dan kebanyakan dari ulama nahwu atau mayoritasnya mereka tidak mengetahuinya. Falyadhunnun anna istilahahum fi musammal kalimati yanqasimu ila ismin wa fi'lin wa harfin huwa lughatul Arab. Nah ini pentingnya memahami makna bahasa dan penggunaannya, terlebih lagi penggunaan dalam Alkitab wa Sunnah. Kebanyakan ulama nahwu tidak mengetahui, dan juga kebanyakan yang baru-baru awal mempelajari nahwu yang biasanya memahami yang namanya kalimah ya kata. Ya kan? Kalimah ya kata. Padahal secara bahasa penggunaan kalimah itu untuk jumlah mufidah. Bahkan mereka menyangka bahwasanya istilah mereka tentang kata kalimah itu terbagi menjadi 3 isim, fi'il dan huruf, itu adalah lughah Arab. Padahal bukan. Wal fadilu minhum yaqul wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ini perkataan Ibnu Malik. Yang utama di antara ahli nahwu isyarat kepada Ibnu Malik menyatakan terkadang dimaknai bermakna bermakna kata, terkadang bermakna kalimat lengkap. Ini pun dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa yaqulun al-arabu qad tasta'milul kalimah fil jumlatit tamah wa tasta'minuha fil mufrad wa hadha ghalatun la yujadu qattu fi kalamil arabi lafdzul kalimah illa lil jumlatit tamah. Ya, mereka mengatakan ini orang-orang yang utama. Kalau yang awal-awal atau yang tidak memiliki pengetahuan luas dan penerapannya dalam Alkitab wa Sunnah menyatakan ketika ada kata kalimah dimaksudkan adalah kalimah secara nahwu, yaitu yang bermakna kata dalam bahasa kita. Yang memiliki keutamaan ilmu, mereka membagi. Mengatakan orang Arab terkadang menggunakan kata kalimah untuk jumlah tamah dan terkadang menggunakan untuk mufrad, yaitu suatu kata tunggal. Dan ini adalah kesalahan. Dikatakan beliau ghalat. Tidak ada satupun dalam kalam Arab penggunaan kalimah kecuali untuk jumlah yang sempurna. Kemudian di sini beliau akan sebutkan dampak terbesar seseorang salah menempatkan suatu makna. Terkadang makna istilah dia tempatkan pada makna lughawiyah sehingga akhirnya membuat kerancuan dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Wa min a'zami asbabil ghalati fi fahmi kalamillahi wa rasulihi an yansha'a ar-rajulu 'ala istilahin hadithin fayuridu an yufassira kalamallahi bidzalikal istilah wa yahmilahu 'ala tilkal lughati allati i'tadaha. Ini tanbih yang muhim, menunjukkan wawasan Syekhul Islam memang sangat luas dalam masalah ini, dalam tafsir maupun dalam hadis. Di antara sebab kekeliruan dalam memahami kalamullah dan kalam Rasulnya yaitu tatkala seseorang tumbuh di atas suatu istilah yang baru, kemudian dia ingin menafsirkan kalamullah dengan istilah baru tersebut, sehingga membawa makna kepada bahasa yang menjadi kebiasaan dia. Sehingga ketika ada lafaz kalimah dalam Alkitab wa Sunnah, pikirannya langsung tertuju pada kalimah secara pengertian nahwu. Ini ghalat, ini salah. Karena itulah kita harus bisa membedakan
Ya. Kalau dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada makna kalimah kecuali kepada apa? Jumlah yang tamah. Wa qala aidan rahimahullah kana lafdzul kalami wal kalimah fi kalamil Arab bal wa fi kalami ghairihim la yusta'malu illa fil muqayyad. Wa huwa al jumlatut tammah ismiyatan kanat aw fi'liyatan aw nidaiyatan in qila innaha qismun tsalits. Adalah lafaz kalam atau juga dan kalimah pada kalamul Arab, bahkan pada kalam selain Arab, dan ini juga betul ya. Kita saja dalam kalam bahasa Indonesia penggunaan kata kalimat. Kalimat itu untuk jumlah yang sempurna tidak? Jumlah yang sempurna, ya kan? Kalimat. Kalau yang dimaknakan adalah kalimah dalam istilah nahwu, kita katakan apa? Kata. Nah, ini. Baik. Jadi memang penggunaan kata kalimat dalam bahasa Arab maupun selain Arab, itu tidak digunakan kecuali untuk apa? Jumlah yang sempurna, baik itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau nidaiyah. Apabila dikatakan bahwasanya jumlah nidaiyah itu adalah jenis jumlah yang ketiga, ini juga wawasan. Nah, maka tidak heran kalau Ibnu Taimiyah ketika berdebat dengan Ibnu Jinni, Ibnu Jinni ikhwanifillah termasuk apa? Penggemar Syekhul Islam awalnya. Masya Allah. Tapi tatkala Syekhul Islam mengatakan aku tahu kesalahan Sibawayh 80-an, tidak terima. Ibnu Jinni tidak terima, akhirnya setelah itu karena ta'assub, setelah itu tidak mau mengambil ilmu darinya. Karena apa? Sibawayh dikritik oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak terima. Itu sezaman. Sezaman sama Ibnu Jinni. Kalau Sibawayh ya awal, ya kan. Maksudnya apa? Sibawayh kan ibarat apa? Dalam artian pokoknya ilmu nahwu, dalam artian imamnya. Nah, kok ini ada orang yang mau mengkritik gitu, tidak terima. Tapi manusia, perkataannya diterima dan ditolak, dan mesti akan terjatuh dalam kesalahan. Kita kembali ke perkataan beliau. Jadi ini dalam kalam maupun kalimah itu secara bahasa penggunaannya adalah jumlah tamah, baik itu ismiyah maupun fi'liyah atau nidaiyah. Fa'ama mujarradul ismi awil fi'li awil harfi alladhi ja'a li ma'na fahadha la yusamma fi kalamil arabi qattu kalimah. Nah, adapun sekedar isim, fi'il atau huruf yang memiliki makna, maka tidak dinamakan dalam kalam Arab itu sebagai kalimah, ya. Tidak pernah dinamakan demikian. Wa innama tasmiyatu hadza kalimatan istilahun nahwiyun, dan hanyalah penamaan ini dengan kalimah itu adalah istilah nahwu. Kama samma ba'dal alfadhi fi'lan. Ini juga faedah berikutnya, nah, sebagaimana orang-orang ahli nahwu juga menamakan sebagian lafaz itu fi'il. Lafaz tak dinamakan fi'il. Nah, wa qasamuhu ila fi'lin madhi wa mudhari'in wa amrin, dan mereka membagi menjadi fi'il madhi, mudhari' dan amr. Wal arabu la tusammi qattul lafdha fi'lan, dan orang Arab tidak pernah mengatakan lafaz itu fi'il. Paham di sini yang diinginkan oleh Syekhul Islam? Ini penalaran yang Masya Allah sangat bagus. Balin nuhah istalahu ala hada. Akan tapi ahli nahwu mereka bersepakat untuk membuat istilah di atas ini. Nah, dan kaidah ikhwani fillah la musyahah fil istilah. Tidak ada perselian, kita tidak perlu kemudian ribut-ribut dalam istilah. Yang penting ini istilah yang kami buat. Sekelompok orang ikhwani fillah, kita misalnya satu pondok ingin bikin istilah khusus untuk satu pondok. Misalnya kalau mau makan bel 2, tet. Ini istilah kita. Pokoknya kalau dipencet bel 2 kali
makan. Nah, terserah. Nah, namanya istilah. Jadi la musyahah. Tapi sekarang yang ingin ditekankan oleh Syekhul Islam Taimiyah, jangan sampai istilah yang baru ini yang digunakan oleh sekelompok orang misalnya ahli nahwu, nah kemudian kita terjun dengan istilah ini untuk memahami kalamullah dalam kalam Rasulnya. Ini loh. Fasamau lafdha bismi madluli, sehingga orang-orang ahli nahwu menamakan lafaz dengan penamaan apa yang ditunjukkan olehnya. Ya. Lafaz dinamakan fi'il. Kenapa? Karena lafaz ini menunjukkan suatu pekerjaan, sehingga dinamakan fi'il. Bukan lafaz itu adalah fi'il. Nah itu. Falafdud dalu ala huduthi fi'lin fi zamanin madhi samauhu fi'lan madhiya. Sehingga lafaz yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan di zaman yang lampau dinamakan fi'il madhi. Wa kadzalika sa'iruha, demikian pula yang selainnya, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Nah, ini kalam bagus yang jarang kita dapati penjelasan seperti ini khonifillah dalam kitab-kitab nahwu. Oleh karena itulah dipegang dengan baik. Naam, tanbih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam. Tayyib. Bahwasanya tidak ada dalam lughah Arabiyah sama sekali penggunaan kalimah kecuali untuk jumlah mufidah. Tidak ada penggunaan kalimah untuk suatu lafaz yang diinginkan oleh ahli nahwu dengan makna dalam bahasa kita sebagai kata. Ini poin pertama diingat-ingat. Kemudian diterangkan di sini contoh-contoh lain dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nah, sebagai bukti bahwasanya kalimah dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah khonifillah yang diinginkan adalah apa? Jumlah mufidah. Perhatikan ayat-ayat tersebut. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Kalimah, ya jumlah mufidah yang mereka katakan. Wa lazamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Ini juga. Dan yang lainnya antum bisa membacanya di sini. Juga dalam As-Sunnah. Perhatikan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, asdaqu kalimatin qalaha asy-syair kalimatul labid. Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ini juga jelas. Naam, sebenar-benar kalimat, yaitu berarti apa? Kalimat sempurna. Yang dikatakan oleh penyair adalah kalimat yang dikatakan oleh labid. Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah itu batil. Juga kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'ala lisan. Ini sangat jelas, Pak. Dua kalimat. Kemudian apa yang dimaksud dua kalimat ini? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini jumlah mufidah. Tayyib. Nah, wa ghairu dzalika min al-adillah allati fiha itlaqul kalimati 'alal jumalil mufidah wa hiya la tusta'malu fil lughah illa kadzalika kama taqaddam. Nah, kata kalimah, dalam lughah Arabiyah tidak digunakan kecuali untuk jumlah mufidah. Baik, sekarang kita masuk ke i'rab kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Iqra. Kalla harfu sajrin wa rad'in. Inna ma'a ismiha kalimatun. Inna ma'a ismiha inna ma'asmiha kalimatun khabar inna huwa dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada ini fi mahalli raf'in itu salah ketik hamzah aja. Nah, qailuha khabarul mubtada wal ha'u mudhafun ilaih wa jumlatun huwa qailuha fi mahalli raf'in sifatun li kalimah. Nah, adapun untuk kalla innaha kalimatun ini jelas ya kan. Sekarang lafaz huwa qailuha. Nah, huwa qailuha jadi di i'rab sendiri-sendiri. Nah, huwa dhamir mufasil fi mahalli raf'in mubtada wa qailuha khabar mubtada. Kemudian keseluruhan dari mubtada khabar ini apa? Mubtada khabar dia sebagai sifat. Nah, sifat untuk apa? Untuk kalimat.
Nah, ini yang penting untuk dipahami. Jadi innaha kalimatun huwa qailuha, yang apa? Mereka mengatakannya, atau yang orang tersebut mengatakannya. Baik. Sekarang faedah berhubungan dengan makna istilah. Kita telah tahu makna kalimat secara bahasa, dan ini faedah penting diingat-ingat. Wa fil istilahi 'alal qaulil mufrad, dan secara istilah kalimat itu dimaksudkan adalah al-qaulul mufrad. Ini makna kalimat secara istilah nahwu. Dan istilah khanifilah apa? Iqra' bildan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istilahu lughatan mutlaqul ittifaq. Istilahan ittifaq ta'ifatin ala amrin ma'mulin bainahum. Mata utliqa insrafa ilaih. Ini pengertian istilah, diingat-ingat. Istilah secara bahasa mutlaqul ittifaq, yaitu kesepakatan. Intinya apa? Kesepakatan. Adapun penggunaan kata istilah secara istilah, yaitu ittifaqun ta'ifatin ala amrin ma'hudin bainahum, kesepakatan suatu kelompok atas suatu perkara yang sudah diketahui bersama. Inilah istilah. Jadi yang namanya istilah adalah kesepakatan sekelompok orang, suatu komunitas, untuk suatu perkara, yang telah diketahui oleh mereka bersama. Ulama nahwu ingin menggunakan kata kalimah untuk menunjukkan yang namanya qaul mufrad. Ya, ini istilah nahwu. Dan mereka semua sudah mengetahui yang demikian. Sehingga mata utliqa insarafa ilaih, kapan saja dimutlakan penggunaan istilah ini di kalangan mereka, maka maknanya akan langsung tertuju ke sana. Maknanya langsung tertuju ke sana. Ini makna istilah. Taib. Berarti al-kalimah indan nuhah al-qaulul mufrad. Taib. Sekarang Ibnu Hisham akan menjelaskan masing-masing maknanya. Wal muradu bil qauli al-lafdud dalu ala ma'nan karajulin wa farasin. Bil qaul. Sekarang al-qaul al-lafdud dal ala ma'na. Wal muradu bil lafdi as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Kalau ini jelas sama, ya kan? Telah berulang-ulang. Yang namanya lafaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah, suatu suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Sawa'un dalla ala ma'nan ka zaidin am lam yadulla ala am lam yadul. Sama saja apakah suara tersebut mencakup atau menunjukkan suatu makna seperti Zaid atau tidak menunjukkan makna. Kadaizin maqlubu Zaidin atau maqluba Zaidin boleh. Wa qad tabayyana anna kulla qaulin lafdun wa la yanaqis. Ini nanti. Baik, sekarang kita ambil dulu murad al-qaul. Dan faedah seputarnya. Istamir. إنما لم يقل والقول واللفظ إلى آخر مع أنه أخصر لأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد وعلى النطق بالألفاظ باللفظ. Maksudnya bagaimana ini? Kenapa tidak dikatakan bahasanya qaul tersebut merupakan lafaz? Qaul tersebut adalah. Antum pahami dulu. Innama lam yakul wal qawlu huwa lafdhu ila akhirih ma annahu akhsar. Kemana arah ta'liq ini yang ingin diberikan tanbih? Jadi maksudnya Ibnu Hisham kan mengatakan dalam kitab wal muradu bil qauli, yang dimaksud dengan qaul itu apa? Beliau jelaskan. Nah, inna ma lam yaqul wal qaulu huwa al-lafdhu ila akhirih. Ya. Hanyalah dia tidak mengatakan wal qaulu huwa titik, tapi mengatakan apa? Wal muradu bil qaul. Kan lebih panjang. Ini maksudnya. Jadi tanbihnya ke situ. Nah, tanbihnya dari susunan bahasa dalam kitabnya saja. Nah,
Kenapa Ibnu Hisham tidak mengatakan wal qaulu huwal lafdud dalu ala makna? Padahal itu lebih singkat daripada mengatakan wal muradu bil qaul. Ini maksudnya. Naam. Tayyib. Li'anna al-qaula yutlaqu 'ala ar-ra'yi wal i'tiqad wa 'ala an-nutqi bil lafzi. Dikarenakan al-qaul itu apa? Dimutlakkan penggunaannya. Naam, untuk apa? Pikiran, juga untuk naam keyakinan. Tayyib, wa 'ala an-nutqi bil lafzi, dan juga pada apa? Pengucapan suatu lafaz. Oleh karena itulah beliau tidak mengatakan wal qaulu huwa. Karena kalau kata huwa akan repot jadinya. Ini menunjukkan apa? Alim itu detail untuk memilih kata. Ya. Maka dia memilih apa? Murad. Wal muradu. Yang diinginkan dengan qaul, terserah aku yang penting inginkan dengan qaul ya ini. Paham? Kalau dia akan mengatakan wal qaulu huwa, mesti kritikan banyak masuk. Apa kamu kok khususkan na'am qaul itu al-lafz? Padahal qaul itu ada i'tiqad, ada ra'i, ya. Paham? Nah ini. Cuman apa? Perbedaan memilih kata huwa dan wal muradu bi. Nah, ini juga faedah penting untuk kita, ikhwanifillah. Pemilihan kata, apalagi seorang mau terjun dalam penulisan. Usahakan ketika menulis ya celah-celah untuk apa? Seseorang dikritik itu tertutup. Apalagi seorang terjun dalam suatu apa? Ilmu atau penetapan kaidah. Ini betul-betul tidak terjun ke sana kecuali seorang alim. Makanya kita perhatikan ya siyaghatul qaidah, yaitu apa? Susunan suatu kaidah. Terkadang kenapa kok seperti ini? Ini ada maksudnya biasanya. Qawaid, baik qawaid fiqhiyah atau usuliyah, terkadang singkat tapi ketika dijabarkan panjang lebar. Kenapa kok dimaksudkan ini? Nah, tidak terjun dalam masalah ini kecuali orang-orang yang betul muthala'ah, memiliki wawasan yang luas dalam ilmu. Ini faedah. Kemudian faedah berikutnya berhubungan dengan rajul dan faros. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. رجل فإنه يدل على الذكر البالغ سواء كان من بني آدم أو من الجن. Nah, ini yang rajih. Nah, zakar yang baligh. Yang penting apa? Laki-laki baligh, baik bani Adam atau jin. وخص بعضهم إطلاق رجل على الذكر البالغ من بني آدم وزعم أنه لا يطلق على ذكر الجن رجل على ذكر الجن رجل. Nah, sebagian ulama mengkhususkan khanifillah atau ahli lughah bahwasanya rajul itu hanya untuk apa? Laki-laki yang sudah balik dari kalangan Bani Adam. Nah, tayyib, dan menyangka bahwasanya tidak digunakan untuk kalangan jin istilah rajul. Tayyib. Tapi hal ini terbantah dengan ayat khanifillah dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Jelas di sini Allah Subhanahu wa taala katakan ada rijal dari kalangan ins dan ada rijal dari kalangan jin. Yang kita punyai dari kalangan ins itu rijal. Nah, cuma khanifillah dia katakan wa wajjaha qaulahu ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin ala annahu min babil musyakalah. Ya, mereka atau orang yang mengatakan kalau rajul ini khusus untuk Bani Adam. Nah, ayat ini lalu bagaimana? Dia jawab bahwasanya ini musyakalah. Wa huwa an yadhkura syai'a bi lafdhi ghairihi li wuqu'ihi fi suhbati. Ini dalam balaghah qadifillah musyakalah. Nah, insyaallah nanti akan kita ketahui kalau kita belajar balaghah. Nah, yaitu menyebutkan sesuatu dengan lafaz lainnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan jatuh apa? Berjajaran dekat. Tatkala disebutkan wa annahu kana rijalun minal insi, ya, untuk menyamakan apa? Menyamakan
bentuk dan pengucapan akhirnya wal birijalin minal jin. Tapi ini akal-akalan. Nah, akal-akalan saja. Kita dalam Al-Qur'an al-Khanifillah zahirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rijal, ya kita katakan pada jin juga disifati dengan apa? Dengan rajul. Ini pendapat yang rajih sebagaimana disebutkan di awal oleh Syekhuna Abu Bilal yang menunjukkan beliau memilih pendapat tersebut. Nah, Zakaria Iqra. فإنه يدل على حيوان صاحب معروف وهو غير عاقل ورجل عاقل فلذا Masalah bimithalain. Nah, farasin sekarang. Kalau tadi rajul untuk yang akil. Wa farasin fa innahu yadullu ala hayawanin sahilin ma'ruf. Apa makna sahil? Yang meringkik. Naam. Taib, hewan yang meringkik, yang kita katai bersama, ya, kuda. Nah, wa huwa ghairu aqil, dan dia tidak berakal. Sedangkan rajul aqil. Oleh karena itulah Ibnu Hisham memberikan contoh dengan dua contoh tersebut. Nah, untuk memberikan contoh makna qaul, yaitu al-qaul berarti apa? Al-lafdhu ad-dal ala makna. Suatu lafaz yang menunjukkan makna ini adalah qaul. Contohnya apa? Rajul dan faras. Rajul lafaz yang menunjukkan makna jelas. Naam, untuk apa? Laki-laki yang balik dari kalangan Bani Adam. Tayyib, ataupun juga untuk kalangan jin. Dan sedangkan faras, ya, hewan yang kita ketahui bersama ya, tapi tidak berakal. Nah, ini untuk makna qaul. Sekarang dalam istilah qaul tadi maknanya apa? Al-lafdhu dalu ala makna. Lalu apa makna lafaz? Wal muradu bil lafzi as-sautul mustamil ala ba'dil huruf hijaiyah. Adapun ini insyaallah semuanya sudah paham. Suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah, karena ini pengertian mendasar memang sejak awal jurumiyah sudah disebutkan. Tayyib, sawa'un dalla ala makna ka Zaid aw lam yadulla ka Dais. Jadi yang penting ikhwanillah, yang namanya lafaz itu adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah, baik itu menunjukkan makna atau tidak. Contoh yang menunjukkan makna Zaid. Nah, untuk apa? Nama ya seorang laki-laki. Atau tidak menunjukkan makna seperti Dais. Yang diinginkan Dais adalah lafaz Zaid yang dibalik. Makanya kita baca maqlubu Zaidin. Nah, istamir. Ta'liq yang kelima. برفع خبر المبتدأ محذوف وبالنصب مفعول بفعل محذوف أي هو مقلوب زيد أو أعني محذوف. Nah, bisa dibaca dengan rafa dan nasab. Maqlubu atau maqluba. Kalau maqlubu berarti dia khabar mubtada mahdhuf, sehingga takdirnya apa? Aw lam yadulla ka Daizin huwa maqlubu Zaidin. Kalau dibaca dengan nasab berarti maf'ul li fi'lin mahdhuf, ya. Maf'ul li fi'lin mahdhuf ai berarti apa? A'ni maqluba Zaidin. Yang aku maksudkan dengan Dais adalah apa? Kebalikan dari Zaid. Nah, sekarang kenapa kok repot-repot Ibnu Hisham memberikan penjelasan ini maqluba Zaidin ini? Tayyib, wahtaraza bihi an Daizin idza ju'ila alaman. Ini fa innahu yakunu dalan wa yakunu qaulan wa kalimah. Nah, jadi Ibnu Hisham mendatangkan perkataan maqluba Zaidin untuk apa? Untuk menghilangkan pemahaman atau kemungkinan lain, di mana seseorang ketika apa? Disebutkan kata Dais, dia memaksudkan nama. Orang diberi nama Dais. Ini jadinya apa? Jadinya ya qaul, ya kan? Sama dengan Zaid, berarti enggak fungsi karena dia menunjukkan makna berarti.
Ini. Naam. Tayyib wahtaraza bihi ay biqaulihi maghluba Zaidin an Daizin idza ju'ila alaman. Sebab apa? Fa innahu yakunu dalan wa yakunu qaulan wa kalimah. Sebab kalau Daiz dijadikan sebagai nama orang, maka tentunya dia saat itu akan menunjukkan makna. Berarti dia qaul juga masuk dalam kalimah. Paham? Nah. Kemudian beliau mengatakan waqad tabayyana anna kulla qaulin lafdhun wa la yanaqis. Sehingga jelas bahwasanya semua qaul itu adalah lafaz. Semua qaul itu lafaz. Tapi apa? Tidak kebalikannya. Tidak semua lafaz itu qaul. Kenapa? Karena na'am lafaz apa? Mencakup yang bermakna dan yang tidak bermakna. Taib. Sedangkan qaul yaitu apa? Lafaz yang menunjukkan makna. Berarti qaul itu adalah bagian dari apa? Dari lafaz. Ya kan? Kalau dari sini kita katakan bahwasanya lafaz ada dua, yaitu suara yang mencakup huruf hijaiyah ada dua, yang bermakna dan yang tidak bermakna. Dan lafaz yang bermakna ini yang diinginkan oleh Ibnu Hisham dengan istilah al-qaul. Paham? Nah. Dan faidah wala yanaqis. Nah, Iqra amtullah. Bainahuma al-umum wal khusus maqsudun mutlaq fa yajtami'an fi nafsi Zaidin fa huwa lafzun wa qawlun wa yanfaridu lafzu bi nahwi Zaidin maqlubu Zaidin. Nah, ini mafhum ya kan? Antara keduanya umum wa khusus mutlak. Maksudnya umum wa khusus mutlak yaitu sebagiannya umum dan sebagiannya khusus yang merupakan bagian dari umum itu secara mutlak. Tidak bisa dibalik. Nah, sehingga apa? Terkumpul. Nah, dia itu namanya qaul juga namanya lafaz pada apa? Istilah pada lafaz apa? Zaid. Zaid ya, itu adalah lafaz dan qaul. Dan bersendirian. Nah, bersendirian. Dalam artian dia hanya dikatakan lafaz tok pada contoh apa? Daiz yang merupakan kebalikan dari Zaid. Ya. Jadi semua na'am qaul itu adalah lafaz, tapi tidak semua lafaz itu qaul. Wa qauluhu wala yanaqis ay aksan lughawiyan. Yang dimaksud dengan walayan akis dan tidak kebalikannya maksudnya apa? Tidak berkebalikan secara lughawi. Ini istilah saja ya Qanifillah, antum perhatikan faedah tambahan. Wa huwa an yuj'ala kullu wahidin min at-tarafaini mahallal akhar ka'aksil mutaradifain. Ya, aks lughawi, nah yaitu apa? Dijadikannya masing-masing na'am pihak Qanifillah di tempat yang lain. Seperti apa? Aksul mutaradifain. Contohnya, na'am, kullu insanin bashar wa kullu basharin insan. Ini namanya apa? Aksul mutaradifain. Tayyib. Dan dinamakan juga apa? Dengan aksu lughawi. Tayyib. Wa ka'aksil mutasawiyain, seperti juga aks mutasawiyan nahu kullu insanin natik wa kullu natikin insan. Semua yang berbicara itu, semua manusia itu berbicara dan semua yang berbicara itu manusia. Wahtarazna biqaulina aksan lughawiyan anil aksil mantiki. Di sana ada aks yang lain. Nah, makanya Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan yang dimaksud walayan akis di sini aks lughawi yang mencakup apa? Mutaradifain atau mutasawiyan, bukan aks mantiki. Kenapa? Karena kalau aks mantiki maknanya wa huwa ja'lul mujibatil kulliyati mujibatan juz'iyah, yaitu menjadikan apa? Konsekuensi yang menyeluruh itu nah pada bagiannya saja. Contohnya, kalau yang demikian keadaannya maka bisa dibalik Qanifillah. Fayuqal kullu qaulin lafad. Ya tidak? Betul tidak? Kullu qaulin lafdun. Ya. Wa ba'dul lafdi qaulun. Betul tidak? Jelas.
Ya, jelas kan? Ba'dul lafzi qaulun. Ini namanya apa? Aks mantiki. Ya, aks mantiki. Ini sekedar faedah tambahan. Tidak ada hubungannya dengan pembahasan inti kita. Lanjut atau sudah? Target saya sampai selesai kalimat. Hah? Biar sampai mufrad ini. Ya. Saya baca aja ya. Qala wal muradu bil mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Dan yang dimaksud dengan mufrad adalah apa yang tidak menunjukkan bagiannya kepada bagian dari maknanya. Ini makna mufrad yang diinginkan di sini. Tayyib. Wa dzalika nahwu Zaidin. Fa inna ajza'ahu wa hiya az-zai wal ya wad dal idza ufridat la tadullu ala syai'in mimma yadullu huwa alaihi. Bi khilafi qaulika ghulamu Zaidin fa inna kullan min juz'aihi wa humal ghulamu wa Zaidun dalun ala juz'i makna. Fa hadza yusamma murakkaban la mufrada. Naam. Ini sekarang makna mufrad, diperhatikan karena istilah atau penggunaan kata mufrad dalam nahwu saja ikhwanifillah pada masing-masing beberapa bab itu beda-beda maknanya. Sekarang mufrad yang diinginkan di sini yaitu apa? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna, yaitu bagian-bagian penyusunnya itu ketika bersendirian tidak akan menunjukkan apa? Bagian maknanya sama sekali, tidak ada hubungannya dengan makna. Contohnya Zaid. Kata Zaid. Nah, kata Zaid kalau kita ambil salah satu bagiannya, misalnya za-nya, menunjukkan makna tidak? Tidak ada. Nah, tayyib, ini maksud Ibnu Hisham. Berbeda dengan apa? Ghulamu Zaidin. Kalau ghulamu Zaidin kita ambil kata ghulam, ini menunjukkan apa? Makna. Kemudian Zaid juga menunjukkan makna. Tayyib. Nah, kalau yang diinginkan adalah mufrad, ya tadi malayadul juz'u ala juz'i mana. Adapun ghulamu Zaidin tidak dikatakan mufrad. Kenapa? Karena bagian-bagiannya itu bisa menunjukkan apa? Makna tersendiri. Tayyib, bagian dari makna yang kemudian digabungkan dalam ghulamu Zaidin. Nah, kalau ghulamu Zaidin fa hadza yusamma murakkaban la mufrada, maka ini dinamakan dengan murakkab, bukan mufrad. Qala Syekhuna hafizahullah taala berhubungan dengan makna mufrad ini. Qala lamma kana al-mufradu yakhtalifu bi ikhtilafi abwabi. Qala wal muradu ila akhirih, wal muradu bil mufrad ila akhirih. Wa lam yakul wal mufradu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Nah, ini juga penting. Ya, tatkala mufrad itu berbeda-beda, maknanya sesuai dengan perbedaan babnya. Maka Ibnu Hisham tidak mengatakan apa? Al-mufradu huwa. Tapi beliau katakan wal muradu bil mufrad. Dan yang dimaksud dengan mufrad demikian. Sehingga penggunaan kata wal muradu ini ikhwanifillah lebih apa? Lebih aman. Lebih aman karena apa? Untuk mengungkapkan keinginan kita sendiri. Terserah orang lain mau apa. Kalau dikritik, aku inginkan itu. Ya tidak. Nah, wa'lam anna al-mufrada fi hadzal babi ay babal kalimah ma la yadullu juz'u ala juz'i makna. Ini jelas. Nah, jadi sekarang faedah ini bagus ikhwanifillah dari Hasyiah Ubadah al-Syudzur. Bahwasanya mufrad pada bab ini yaitu bab kalimah, yang dimaksudkan adalah apa? Ma la yadullu juz'u ala juz'i makna. Wa fi babil i'rab makna mufrad adalah ma laysa mutsanna wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Wa fi babil mubtada' wal khabar ma laysa jumlah wala syabihan biha. Wa fi babila wal munada ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Nah, di sini semuanya sudah dikumpulkan tentang penggunaan kata mufrad. Antum ingat-ingat alhamdulillah
Jangan sampai tercampur-campur penggunaan istilah mufrad ini. Sekarang yang diinginkan oleh Ibnu Hisham dengan kata mufrad, na'am ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Tatkala beliau memaknakan bahwasanya kalimah qaulun mufrad. Paham? Al-kalimah qaulun mufrad. Sekarang kesimpulannya saja. Hasiluhu, kesimpulannya, anna makna gulami Zaidin, atau dengan hikayat gulamu Zaidin, dzatun mamlukatun li Zaid, wa gulamun yadullu ala dzatil mamlukah wa hiya juz'ul makna, wa Zaid ala dzatil malikah wa hiya juz'ul makna aidha. Berarti tidak bisa dikatakan Tidak bisa dikatakan mufrad, ya kan? Kalau gulamu Zaidin ini tidak bisa dikatakan mufrad. Kenapa? Karena gulam itu menunjukkan kata tersendiri. Yaitu gulam menunjukkan budaknya, zat al-mamlukah. Sedangkan Zaid itu adalah yang memiliki budak itu. Gulamu Zaid, budaknya si Zaid. Gulam menunjukkan budaknya, Zaid menunjukkan pemiliknya. Ya tidak? Sehingga juznya, bagian dari susunan huruf-huruf hijaiyah tersebut, bagiannya telah menunjukkan bagian dari makna secara keseluruhan. Sehingga gulamu Zaidin tidak masuk kategori mufrad, tapi dia masuknya ke murakkab, sudah tersusun. Tayyib. Masih berhubungan dengan pengertian mufrad yang dibawakan oleh Ibnu Hisham, wa huwa ma dalla juz'uhu. Tayyib. Dalam pengertian Ibnu Hisham, ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Kemudian dibawakan contoh yang keluar dari istilah ini, yaitu gulamu Zaidin. Kenapa ini dinamakan apa ini gulamu Zaidin? Murakkab. Dikatakan di akhir, fa hadza yusamma murakkaban la mufradan. Kenapa? Dan apa pengertian murakkab? Wa huwa ma dalla juz'uhu ala juz'i makna. Yang dinamakan murakkab yaitu ma dalla juz'uhu ala juz'i makna, yaitu sesuatu yang bagiannya menunjukkan bagian dari maknanya. Ya, bagian susunan tersebut menunjukkan bagian dari makna secara keseluruhan. Sebagaimana dijelaskan tadi tentang gulamu Zaidin. Tanbih. Dan tanbih ini penting dipahami dengan baik. Ta'riful mufrad bima dzakara taba'a fihi al-musannifu Ibn al-Hajib. Pengertian mufrad dengan apa yang dia sebutkan ini oleh Ibnu Hisham. Pengarang mengikuti Ibn al-Hajib padanya. Wa huwa munasibun li istilahil manatiqah. Dan ini sesuai dengan istilah ahli mantik. La li istilahin nuhah, tapi tidak sesuai dengan istilah ulama nahwu. Tentang makna apa ini? Tentang makna mufrad. Ya. Kenapa? Li'anna al-mufrada 'inda an-nuhati al-malfudhu bihi bi lafdhatin wahidah bihasabil 'urfi. Ini diingat-ingat. Jadi ini pengertian yang rajih tentang makna mufrad dalam pembahasan kalimah menurut ulama nahwu, yaitu al-malfudhu bihi bi lafdhatin wahidah bihasabil 'urf. Yaitu sesuatu yang terlafadzkan dengan satu pelafatan sesuai dengan kebiasaan. Maksudnya apa? Bihasabil 'urf, karena terkadang seorang yang gagap, ya, dia keluar dari kebiasaan. Misalnya ingin mengucapkan Zaid. Nah, ini jadinya banyak, ya kan? Makanya dikatakan di sini al-malfudh bi lafdhatin wahidah, Zaid. Ya kan? Enggak lebih dari satu pelafatan. Al-malfudh bi lafdhatin wahidah bihasabil 'urf, sesuai dengan 'urf. Ya, 'urf dalam pelafatan. Ini mufrad dalam istilah nahwu berhubungan dengan pembahasan kalimah. Wa alaihi, maka berdasarkan
pembahasan ini atau berdasarkan pengertian ini, fa Abdullah alamun murakkabun indan nuhah li'anna nadhrahum fil lafzi min haitsul i'rabi wal bina. Maka berdasarkan pengertian ini, ikhwanifillah, Abdullah, contoh kata Abdullah ini, alamun murakkab, adalah suatu nama yang murakkab. Suatu nama yang murakkab di sisi ulama nahwu. Kenapa? Karena pandangan mereka kepada lafadz dari sisi i'rab dan bina. Taib. Wa kullu alamin murakkabin qad yashtamilu ala i'rabain bi khilafi nadharil manatiqah fa innahu lil ma'ani asalatan. Dan semua alam murakkab, semua nama yang murakkab, ikhwanifillah, terkadang tercakup padanya dua jenis i'rab. Berbeda dengan sisi pandang ahli mantik. Kalau sisi pandang ahli mantik, mereka memandang kepada makna asalnya. Makanya tadi gulamu Zaidin, gulam maknanya sendiri, Zaid sendiri. Itu gulam menunjukkan si budaknya, kemudian Zaid menunjukkan pemiliknya. Maka tatkala digabung dalam suatu tarkib, gulamu Zaidin, jadi menunjukkan ini budaknya si Zaid. Taib. Jadi sisi pandangnya beda. Adapun ulama nahwu memandang dari lafadznya saja. Dari sisi i'rab dan bina. Jadi sekarang kalau ditanya apa pengertian mufrad di sisi ulama nahwu, ya yang disebutkan dalam ta'liq Hanifillah. Al-mufrad yaitu al-malfudhu bihi bi lafdhatin wahidah bihasabil 'urf. Ini. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala, fa in qulta lima lashtaratta fil kalimatil wad'a kama ishtarata man qala al kalimatu lafdhun wudi'a li ma'nan mufrad. Sekarang beliau ingin menjelaskan kepada para pembaca kenapa beliau memilih pengertian bahwasanya al kalimah itu apa? Kalimah menurut Ibnu Hisham apa tadi pengertiannya? Qaulun mufrad, ya kan? Dia katakan seandainya engkau mengatakan kenapa engkau, yaitu kepada musannif, dalam pengertian kalimah tidak mempersyaratkan al-wad', sebagaimana dipersyaratkan oleh orang yang mengatakan dalam pengertian kalimah al-kalimatu lafdun wudi'a li ma'nan mufrad. Tapi Ibnu Hisham mengatakan qaulun mufrad, tidak lafdun wudi'a li ma'na mufrad. Taib. Ini beliau ingin menjelaskan keunggulan pengertian dia nih. Ya. Adapun yang memberikan pengertian makna kalimah dengan lafdun wudi'a li ma'na mufrad seperti Ibnul Hajib dalam kafiyah beliau, sebagaimana disebutkan dalam ta'liq. Maka jawaban Ibnu Hisham, qultu inna mahtaju ila dzalika li akhdhihimul lafdha jinsan lil kalimah. Hanyalah mereka butuh untuk membawakan kata al-wad'u. Dikarenakan mereka mengambil lafaz sebagai jenis untuk kalimah. Yaitu mengambil lafaz sebagai jenis untuk kalimat yang kemudian diterangkan setelahnya. Walam tu yang qasimu ila maudhu'in wa muhmal. Dan lafaz itu terbagi menjadi lafaz yang maudhu', yakni yang diletakkan untuk suatu makna, dan lafaz yang muhmal, yang lafaz yang tidak memiliki makna. Seperti contohnya tadi days. Fahtaju ila al-ihtirazi 'ala al-anil muhmali bi dzikril wad'i. Sehingga mereka butuh untuk mengeluarkan lafaz yang muhmal ini dengan menyebutkan kata al-wad'u. Lafdun wudi'a li ma'nan mufrad. Taib. Walamma akhadtul qawla jinsan lil kalimah wa huwa khasun bil mawdu' aghnani dzalika an ishtiratil wad'i. Maka tatkala aku mengambil kata al-qaul sebagai jenis untuk kalimat yang kemudian akan aku terangkan, dan itu khusus untuk pembahasan kita, ya, qaul. Kenapa? Kita membahas suatu kata yang memiliki
makna. Kita tidak membahas kata-kata yang tidak bermakna. Nah, sehingga aku mencukupkan diri dengan apa? Pengertian qaulun mufrad, tidak butuh untuk mempersyaratkan al-wad'i. Paham ini penjelasan saja. Fa in qulta lima adalta 'anil lafzi ila al-qaul. Kemudian apabila engkau mengatakan, kenapa engkau yakni bertanya kepada Ibnu Hisham, kenapa engkau wahai Ibnu Hisham berpaling dari lafaz kemudian engkau ganti dengan al-qaul dalam pengertianmu. Kenapa dalam pengertian engkau katakan qaulun mufrad, tidak lafaz? Tapi qultu, aku katakan, li'anna lafdha jinsun ba'id lintilaqihi 'alal muhmali wal musta'mal kama dzakarna. Dikarenakan lafaz itu jinsun ba'id. Apa itu jinsun ba'id? Al muradu bihi ma kana katsirul afrad wal qaribu aksu. Nah, yang dimaksud dengan jinsun ba'id yaitu apa? Apa-apa yang memiliki banyak anggota, banyak makna. Kalau suatu kata itu satu kata tapi memiliki makna yang banyak, namanya jinsun ba'id. Ini istilah mantiki ya, lintilaki halal muhmal wa musta'mal. Kenapa? Karena lafaz itu apa? Bisa dipakai untuk yang muhmal dan musta'mal. Wal qaulu jinsun qarib likhtisasihi bil musta'mal. Dan al qaul ya, lafaz al-qaul itu adalah jinsun qarib. Kenapa? Karena kata qaul ini ya hanya menunjukkan apa? Suatu lafaz yang memiliki apa? Memiliki apa? Qaul, lafaz yang memiliki makna. Qaul itu lafaz yang memiliki makna. Baik. Nah, wastimalul ajnasil ba'idah fil hududi ma'ibun 'inda ahli an-nadhar. Dan penggunaan jenis-jenis yang ba'id, yaitu suatu kata-kata yang memiliki makna banyak. Dalam suatu pengertian ini ma'ib, tercela di kalangan ahli nadhar, maksudnya di kalangan ulama mantik. Nah, ulama mantik. Dan memang ulama mantik, yang namanya mantik, mereka betul-betul meneliti dalam pengucapan. Terkadang takalluf sekali. Nah, oleh karena itulah para ulama banyak yang mencela dari sisi apa? Seseorang berdalam-dalam dalam ilmu ini. Nah, intinya akhwanifillah, apa yang didatangkan oleh Ibnu Hisham dalam pengertian ini memang pengertian yang bagus, bahwasanya kalimah adalah apa? Qaulun mufrad. Dengan ringkasnya tapi apa? Mampu apa menerangkan. Cuman ya harus untuk mubtadi', nah ini yang repot. Ya, ini untuk yang memang sudah memiliki bekal. Ya, dengan semakin dipersingkat, istilah itu, sebenarnya apa? Pengertiannya singkat. Cuman untuk mubtadi' terkadang mereka malah butuh pengertian yang panjang lebar. Baik. Jadi dipahami. Kenapa kok beliau maknakan bahwasanya al-kalimah al-qaulul mufrad. Baik, juga faedah bagus tadi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dipahami dengan baik. Mafhum? Nanti bihadza subhanakallah. Maksudnya ulama mantik itu ulama yang gimana? Mantik itu yang ahli kalam. Dari si mantikiyun. Memang seperti falsafah dan seterusnya. Dan mereka dalam hudud ikhwanillah, dalam masalah pengertian definisi, mereka memang sangat takalluf, dalam artian saking ini bagaimana mendatangkan suatu istilah yang tidak bisa dikritik orang. Bagus, memang bagus dari sisi ini, cuman takalluf. Takalluf. Terkadang harus mendatangkan kata yang ruwet demi tercapainya suatu kalimat yang singkat. Yang singkat. Padahal yang kita inginkan dalam pembahasan ilmu kan tersampaikan faedah, ya kan? Tersampaikan faedah. Intinya tidak takalluf, adanya tidak berdalam-dalam pada hal ini. Oleh karena itulah dulu juga Syekhuna Abu Bilal hafizahullah taala berhubungan dengan masalah ta'arif, yaitu masalah ta'rifat ini, pengertian-pengertian itu pokoknya mana yang mudah dipahami yang diambil.
Dan apa yang beliau bawakan di sini yaitu Ibnu Hisham, nah mudah ya Fanifillah. Kalimah ya qaulun mufrad secara istilah nahwu. Adapun kalimah secara lughah yaitu apa? Jumlah mufidah. Itu inti pembahasan hari ini. Gampangnya. Cuman faedah-faedah tambahan ya Fanifillah dari pembahasan-pembahasan yang dulu antum pahami. Juga melatih memahami bagaimana ta'liq, apa maksud ta'liq. Jadi kalau bisa antum persiapkan dulu. Nah, dibaca dulu, kemudian pemahamannya sama enggak? Aku pahami ini tadi ketika baca di luar atau ketika baca di rumah seperti ini. Oh, ternyata betul. Alhamdulillah. Ini faedah tersendiri ya Fanifillah. Jadi antum sudah berusaha memahami dulu, kemudian ketika didars, nah mencocokkan pemahaman sehingga sudah murojaah kayak. Kemudian nanti diulang lagi sehingga akan menempel kuat. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanallah. Kamu itu berarti